belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Luna. Hadir, Bu. Raya. Hadir, Bu. Baik. Selanjutnya, sebelum mulai belajar, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu tentang sifat-sifat cahaya. Di sini Ibu akan membagikan liriknya agar kita bisa bernyanyi bersama-sama. Jadi nada lagunya itu nada lagu pelangi. Anak-anak tahu kan nada lagu pelangi? Tahu, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Cahaya, cahaya, alangkah indahmu. Kau jadi penerang di dalam hidupku. Kau merambat lurus, dapat dipantulkan. Cahaya, cahaya, kami butuhkan. Cahaya, cahaya, alangkah indahmu. Kau jadi penerang di dalam hidupku. Kau menembus benda, dapat dibiaskan. Cahaya, cahaya, kami butuhkan. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari lagu yang telah kita nyanyikan itu tentang apa anak-anak? Saya, Bu. Apa? Sifat-sifat cahaya. Ya, pinter. Kemudian dalam lagu sifat-sifat cahaya itu ada apa saja? Saya, Bu. Ya, apa? Merambat lurus, dapat dipantulkan. Ya, pinter. Jadi hari ini kita akan belajar IPA materi cahaya dan sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajarannya agar siswa mampu mengetahui cahaya dan sifat-sifat cahaya. Kemudian agar siswa mampu menjelaskan cahaya dan sifat-sifat cahaya. Anak-anak, cahaya itu sangat penting bagi kehidupan kita. Siapa yang tahu pengertian cahaya? Saya, Bu. Berapa? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Ya, pinter. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian kenapa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Saya, Bu. Kenapa? Karena ada cahaya. Ya, benar. Jadi kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita itu karena ada cahaya yang memancar atau dipantulkan dari benda tersebut kemudian sampai ke mata sehingga kita bisa melihat benda-benda tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu. Kemudian kenapa kalau di siang hari itu terlihat sangat terang? Siapa Saya, tahu? Bu. Berapa? Karena ada cahaya matahari. Ya, pintar. Jadi walaupun matahari jauh dari bumi, cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi. Hal itu karena cahaya itu tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Jadi cahaya matahari tetap bisa sampai ke bumi walaupun di ruang angkasa sana tidak ada udara. Nanti anak-anak, Mengerti, Bu. siapa yang tahu sumber-sumber cahaya? Tidak tahu, Bu. Jadi sumber cahaya itu ada dua. Yang pertama, sumber cahaya alami, yaitu cahaya yang menghasilkan cahaya secara alamiah. Contohnya matahari dan bintang. Kemudian yang kedua, sumber cahaya buatan, yaitu cahaya yang
kemudian melewati kardus kedua yang dilubangi, kemudian ke kardus ketiga yang dilubangi, kemudian cahaya sampai ke kardus keempat. Nah, dapat terlihat di kardus keempat, cahaya dapat ditangkap oleh kardus keempat ya. Nah, coba kita geser kardus ketiga, apa yang terjadi? Nah, cahaya tidak dapat sampai ke kardus keempat, hanya bisa sampai ke kardus ketiga. Hal ini karena media dari cahaya ini terhalangi oleh kardus ketiga, jadi tidak bisa sampai ke kardus keempat. Nah, kita geserkan lagi ya kardus ketiganya. Nah, dapat terlihat cahaya dapat ditangkap oleh kardus yang keempat. Nah, hal ini membuktikan bahwa sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya ini merambat lurus ini terjadi jika cahaya melewati medium perantaranya. Nah, medium perantara cahaya ini lubang-lubang yang ada pada kardus. Mengerti? Sehingga cahaya dapat melewati kardus pertama, kedua, ketiga, sehingga dapat ditangkap oleh kardus keempat. Nah, tadi ketika kardus ketiga digeser, maka cahayanya hanya bisa sampai ke kardus ketiga, tidak dapat sampai ke kardus keempat, yaitu karena media dari cahaya ini terhalangi oleh kardus ketiga. Sampai di sini mengerti mengenai sifat cahaya merambat lurus? Mengerti, Bu. Baik. Nah, kalian kan sudah mengerti. Coba sekarang Luna maju, jelaskan sifat cahaya merambat lurus menggunakan alat peraga yang Ibu bawa ini. Silakan maju. Nyalakan lampu senter. Ya. Maka cahaya akan melewati kardus pertama, kedua, ketiga, sampai ke kardus keempat. Ya. Jika kardus ketiga digeser, maka cahaya tidak sampai ke kardus keempat. Ini membuktikan cahaya merambat lurus. Cahaya merambat melalui media lubang pada kardus. Iya, beri tepuk tangan untuk Luna. Silakan duduk lagi, Luna. Nah, itulah tadi contoh dari sifat cahaya merambat lurus. Tadi sudah dicontohkan lewat alat peraga ini anak-anak. Nah, selanjutnya siapa yang tahu sifat cahaya merambat lurus ini digunakan pada apa? Saya, Bu. Apa? Pada lampu senter. Ya, pinter. Jadi lampu senter itu arah rambatannya itu lurus seperti lampu senter ini tadi ya. Nih, ini kan lurus seperti ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Sampai di sini mengerti sifat cahaya merambat lurus. Mengerti, Bu. Selanjutnya kita ke alat peraga yang kedua. Di sini Ibu sudah membawa cermin dan lampu senter. Nah, Ibu nyalakan lampu senternya ya. Ibu arahkan ke cermin. Nah, maka cahaya memantul ke arah lain. Nah, kemudian Ibu letakkan cermin di depan wajah Ibu ya. Nah, Ibu letakkan cermin ini di depan wajah Ibu ya. Maka wajah Ibu terlihat di cermin. Hal itu karena cahaya dari Ibu dipantulkan ke cermin. Kemudian dari cermin dipantulkan lagi ke mata sehingga Ibu bisa melihat wajah Ibu di cermin. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya siapa yang ingin maju menjelaskan sifat cahaya dapat dipantulkan menggunakan alat peraga yang Ibu bawa? Saya, Bu. Ya, Luna silakan maju. Cerminnya diletakkan di depan wajah. Maka wajah dapat terlihat di cermin. Karena cahaya dari saya dipantulkan ke cermin. Kemudian oleh cermin dipantulkan lagi ke mata. Jadi saya bisa melihat wajah saya di cermin. Nah, beri tepuk tangan untuk Luna. Silakan duduk. Nah, itulah tadi contoh cahaya dapat dipantulkan. Jadi cahaya yang mengenai permukaan datar itu
itu akan dipantulkan secara teratur. Itu disebut pemantulan teratur. Contohnya tadi ketika cermin diletakkan di depan wajah, maka cahaya akan mengenai cermin sehingga seseorang dapat melihat bayangannya di cermin. Kemudian cahaya yang mengenai permukaan kasar, maka itu disebut pemantulan baur. Sampai di sini mengerti anak-anak mengenai sifat cahaya merambat lurus dan sifat cahaya dapat dipantulkan? Mengerti, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian tulis di kertas ya. Ya, Bu. Tugasnya yaitu kalian tuliskan pengertian cahaya, kemudian sifat-sifat cahaya, kemudian sifat cahaya merambat lurus itu dimanfaatkan pada apa saja. Mengerti? Mengerti, Bu. Silakan dikerjakan ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Siapa yang ingin maju membacakan hasil jawabannya? Saya, Bu. Ya, Re, silakan maju. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Sifat cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya merambat lurus itu dimanfaatkan pada lampu sorot, lampu senter, lampu kendaraan bermotor. Ya, beri tepuk tangan untuk Raya. Silakan duduk. Nah, sampai di sini siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, apa? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Sumber cahaya ada dua, yaitu sumber cahaya alamiah dan sumber cahaya buatan. Ya. Sifat cahaya ada 5, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat diuraikan. Iya, pinter. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu akan menambahkan sedikit. Jadi, sifat cahaya merambat lurus itu terjadi jika cahaya melewati medium sebagai perantaranya. Nah, kemudian cahaya itu sangat penting bagi kehidupan kita sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekitar dan sesuatu lainnya yang ada di sekitar kita. Sampai di sini mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mohon maaf apabila dalam pembelajaran terdapat kesalahan. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Baik, sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.